Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai katrol dan bidang miring. Pertama, kita akan bahas mengenai katrol. Katrol ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu katrol tunggal tetap, katrol tunggal bergerak, dan katrol takal atau katrol majemuk. Pertama, kita akan membahas mengenai katrol tunggal tetap. Katrol tunggal tetap, perbedaan tiga katrol ini terletak pada letak katrolnya. Kalau katrol tunggal tetap, katrolnya terletak di atas, sedangkan beban terletak di bawah. Dari katrol tunggal tetap ini adalah katrol yang digunakan untuk menimba air di sumur. Berbeda dengan tuas atau pengungkit, di mana kalau pada tuas atau pengungkit nilai KM atau keuntungan mekaniknya harus kita cari menggunakan rumus. Nah, pada katrol ini nilai KM-nya atau nilai keuntungan mekaniknya sudah ditentukan. Untuk katrol tunggal tetap nilai KM-nya adalah 1. Katrol tunggal bergerak. Nah, pada katrol tunggal bergerak, letak katrolnya berbeda dengan pada katrol tunggal tetap. Katrolnya terletak pada bagian bawah, gayanya mengarah ke atas. Kalau pada katrol tunggal tetap, gaya mengarah ke bawah. Contoh dari alat yang menggunakan katrol tunggal bergerak ini adalah alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Jadi, di pelabuhan itu biasanya terdapat alat untuk mengangkut muatan. Nah, alat-alat yang digunakan untuk mengangkut muatan ini biasanya menggunakan katrol tunggal bergerak. Kalau katrol tunggal tetap nilai KM-nya 1, kalau katrol tunggal bergerak nilai KM-nya adalah 2. 3 adalah katrol takal atau katrol majemuk. Kenapa disebut katrol majemuk? Karena katrol jenis ketiga ini merupakan katrol yang terdiri dari gabungan katrol tetap dan katrol bergerak. Jadi dalam satu alat ini terdapat katrol tetap dan katrol bergerak. Katrol tunggal tetap dan katrol tunggal bergerak nilai KM-nya sudah pasti, yaitu 1 dan 2. Nah, pada katrol takal atau katrol majemuk, nilai KM-nya atau nilai keuntungan mekanisnya ini tergantung dari jumlah katrol yang digunakan atau jumlah tali. Misalnya dalam suatu alat itu terdapat 4 katrol, maka nilai keuntungan mekaniknya adalah 4. Kalau yang digunakan adalah 3 katrol, berarti keuntungan mekaniknya adalah 3. Kalau yang digunakan 5, berarti keuntungan mekaniknya adalah 5. Nah, pada gambar ini ada 4 katrol. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai keuntungan mekaniknya adalah 4. Contoh alat yang menggunakan katrol majemuk ini adalah alat yang digunakan untuk mengangkat alat-alat berat. Merupakan rumus dari katrol sama seperti pada tuas atau pengungkit. Rumusnya KM sama dengan W per F. W sama dengan KM dikali F, F sama dengan W dibagi KM. Untuk lebih mudahnya gunakan segitiga kerajaan. W itu berat, satuannya Newton, F itu gaya, satuannya Newton, KM itu adalah keuntungan mekanik. Kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah benda diangkat menggunakan katrol tunggal bergerak. Ketika kalian membaca soal, lihat dulu dari soal yang digunakan menggunakan katrol apa? Katrol tunggal bergerak. Nah, berarti langsung tulis nilai KM yang sudah diketahui. KM dari katrol tunggal bergerak adalah 2. Lanjutkan dengan gaya 50 Newton. Gaya itu adalah F. F-nya 50 Newton. Berapakah berat benda yang diangkat? Berarti yang ditanya adalah W. Sekarang kita jawab. Rumus W sama dengan KM dikali F. KM-nya 2 kali F 50, berarti W-nya sama dengan 100 Newton. Nomor 2, perhatikan gambar di samping. Nah, kita lihat gambarnya ini gambar katrol apa? Katrol yang letak katrolnya di atas adalah katrol tunggal tetap. Kalau katrol tunggal tetap, nilai KM-nya adalah 1. KM sama dengan 1. Kemudian tentukan besar gaya F yang diperlukan untuk mengangkat beban. Kita lihat kembali di gambar, ini adalah beban. Berat beban adalah 80 Newton, berarti W sama dengan 80 N. Yang ditanya adalah tentukan besar gaya F, berarti yang ditanya adalah F. Kita masukkan rumus F sama dengan W dibagi KM. W-nya adalah 80 Newton dibagi KM-nya 1. Jadi F sama dengan 80
Newton. Nah, soal nomor 3, perhatikan gambar. Ini adalah gambar dari katrol takal atau katrol majemuk. Kalau katrol takal atau katrol majemuk berarti nilai KM-nya sesuai dengan jumlah katrol. Kita hitung katrolnya 1, 2, 3, 4. Berarti nilai KM-nya sama dengan 4. KM sama dengan 4. Yang di bawah adalah berat beban atau W, 1200 Newton. Hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Berarti kita cari F. Masukkan rumus F. F sama dengan W dibagi KM. W-nya adalah 1200 dibagi 4. 12 dibagi 4 dapat 3. Nolnya tinggal kita pindahkan ke bawah, jadi 300 Newton. Kita akan membahas mengenai bidang miring. Apa itu bidang miring? Bidang miring adalah jenis pesawat sederhana yang lintasannya berbentuk miring. Nah, contoh dari bidang miring ini adalah tangga, pisau, pasak, dan sekrup. Masuk ke rumus bidang miring. Rumus bidang miring pada dasarnya rumus KM pada bidang miring sama dengan rumus KM pada tuas dan pada katrol, yaitu KM sama dengan W dibagi F, F sama dengan W dibagi KM, W sama dengan KM dikali F. Hanya saja pada bidang miring ini rumus KM itu ada tambahan atau ada rumus lainnya. Rumus KM pada bidang miring bisa juga dicari dengan rumus S dibagi H. S ini sama dengan panjang lintasan dari bidang miring. Sedangkan H ini adalah tinggi bidang miring. Untuk mencari S sama dengan KM dikali H, H sama dengan S dibagi KM. Ini adalah keterangan. KM itu keuntungan mekanik, S adalah panjang bidang miring, H adalah tinggi bidang miring, W adalah berat, F adalah gaya. Untuk S dan H satuannya menggunakan meter. Jadi jika ada soal yang menggunakan satuan selain dari meter, berarti harus kalian ubah dulu ke dalam meter. Misalnya soal menggunakan sentimeter, berarti harus kalian ubah dulu menjadi meter. Kita masuk ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, 4 meter ini adalah jarak dari atas sampai ke bawah. Ini yang kita namakan dengan panjang lintasan atau S. S sama dengan 4 meter. Terus dari atas sampai ke bawah sini, ini adalah tinggi dari bidang miring atau kita sebut dengan H, hanya 2 meter. Jika besar gaya 10 Newton, berarti F sama dengan 10 Newton. Tentukan A keuntungan mekanik dan B berat beban. Terus kita akan mencari pertama adalah keuntungan mekanik. KM, rumus KM yaitu W per F atau S per H. Nah, dikarenakan nilai W belum kita ketahui, maka kita akan menggunakan rumus S per H. S per H. S-nya 4 dibagi H itu 2. Jadi 4 dibagi 2 adalah 2. KM-nya 2. Sekarang kita cari W. Rumus W sama dengan KM dikali F. KM-nya adalah 2 dikali F-nya 10. 2 dikali 10 dapat 20 Newton. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk menaikkan sebuah balok yang beratnya 600 Newton, berarti W sama dengan 600 Newton. Digunakan bidang miring yang panjangnya 300 cm, berarti S-nya sama dengan 300 cm. Karena satuan S adalah meter, berarti cm harus kita ubah ke meter. 300 cm ke meter itu naik. Kalau naik itu dibagi 1. Naiknya adalah 2 tangga, karena 1 tangga dapat 1 nol, berarti naik 2 tangga dapat 2 nol. 300 dibagi 100 dapat 3 meter. Sekarang jika gaya yang digunakan adalah 200 Newton, F-nya
200 Newton. Berapakah tinggi truk? Yang ditanya adalah H. Rumus H adalah S dibagi km. Nah, sedangkan pada soal nilai km belum diketahui, jadi km-nya harus kita cari terlebih dahulu. Berarti kita mencari km dengan menggunakan rumus W dibagi F. W-nya 600, F-nya 200. 600 dibagi 200 dapat 3. Baru kita bisa mencari nilai H. H sama dengan S per km. S-nya 3, km-nya juga 3. Berarti dapatnya 1 meter. Jadi tinggi bidang miring tersebut adalah 1 meter. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Untuk minggu depan itu jadwalnya MIT atau PTS. Untuk pelajaran IPA, materinya dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 2 sampai dengan bidang miring. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.